Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dengan pelaku pencurian yang kabur dengan mengendarai truk curian di sepanjang Jalan Sambung Macan Tanon, Kabupaten Sragen. Umat Katolik Gereja Santo Yusuf Kota Semarang Kusuk mengikuti misa Ekaristi Requiem yang untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus. Harga kelapa naik, omset pedagang kelapa di Kulon Progo, Yogyakarta anjlok. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng pagi ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, pencuri truk bermuatan makanan ringan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Saat akan ditangkap, pelaku mencoba kabur mengendarai truk curian. Pengejaran polisi terhadap pelaku pencurian truk bermuatan makanan ringan terjadi di sepanjang Jalan Sambung Macan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi memberikan peringatan tetapi tidak digubris pelaku. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap di wilayah Tanon, Kabupaten Sragen. Kepada polisi, pelaku menyebut akan menjual truk tersebut seharga 100 juta rupiah. Hanya pada waktu ditangkap dia sempat kabur, diberhentikan dengan pengeras suara dari lantas juga tidak mau minggir. Akhirnya kejar mulai dari exit tol timur, Sragen Timur, dan berhasil kita tangkap di daerah Tanon. Dari Satlantas sama Resmob. Jadi Resmob sudah membukti mulai dari tol, exit tol tidak mau berhenti. Kita kejar terus sampai alun-alun Sragen tidak berhenti juga, terus kita kejar terus, dia mau masuk tol, exit tol Ungrok, nggak jadi, lurus ke daerah Tanon, dan karena daerah situ kita tahu sendiri jalannya sempit, maka alhamdulillah truk yang digunakan itu bisa kita tangkap. Tidak hanya itu, polisi juga berhasil menangkap 3 pelaku lainnya yang sempat buron. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara, video viral menunjukkan seorang lurah desa Krambil Sawit, Gunung Kidul, Yogyakarta disiram air oleh sekelompok orang yang diduga debt collector. Korban diduga memiliki sangkutan utang piutang sehingga didatangi sekelompok orang tersebut. Sabio, Lurah Krambil Sawit, Gunung Kidul, Yogyakarta disiram air oleh sekelompok orang yang diduga debt collector. Kejadian ini berawal saat korban didatangi oleh sekelompok orang diduga terkait utang piutang pada pertengahan bulan Ramadan lalu. Pelaku meminta korban menemuinya di perempatan Legundi, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Di tempat itulah korban mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dengan disiram menggunakan air. Usai video berdurasi 11 menit menyebar luas dan menarik perhatian publik, korban akan membuat laporan ke polisi. Karena sampai akan terjadi melapor ini karena diviralkan sehingga banyak warga saya yang tahu dan semua tadi terkait mendukung saya itu kasus. Itu kejadiannya tapi di satu hari atau di mana? Kejadiannya di Panggang Legundi. Sementara Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsi akan segera mengambil langkah hukum untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan karena aksi tak bermoral ini akan berdampak terhadap reputasi individu maupun institusi.
akan memberikan perlindungan atas hak-haknya Pak Lurah. Yang berikutnya, tindakan selanjutnya sambil menunggu ini sedang dikaji, diurutkan semua pokok-pokok permasalahannya, akar-akarnya. Kalau sudah tersusun, baru nanti kita akan melangkah ke tindak lebih lanjut yang dimungkinkan, juga akan minta perlindungan hukum ke Polres Gunung Kidul. Warga pun diminta untuk tetap menjaga kondusivitas lingkungan setelah kejadian viral tersebut. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasi lainnya, saudara, dinilai sudah sesuai dengan unsur-unsur yang cemat dan sesuai dengan fakta kejadian. Jaksa penuntut umum meminta hakim menolak eksepsi yang diajukan Aibda Robik Zainuddin yang disebut menembak 3 siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang. Sidang perkara penembakan siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang yang dilakukan oleh Aibda Robik Zainuddin, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, kembali digelar dengan agenda mendengar tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan Robik melalui kuasa hukumnya dalam persidangan Selasa siang. Jaksa penuntut umum meminta hakim menolak eksepsi yang diajukan Aibda Robik Zainuddin yang disebut menembak 3 siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang. Pasalnya, dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan unsur serta fakta kejadian yang sebenarnya. Atas tanggapan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tersebut, kuasa hukum korban mengaku sangat setuju Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan penolakan dan melanjutkan pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Robik Zainuddin Bil Mulyono. Jadi tanggapan dari jaksa itu sudah tepat. Artinya apa? Bahwa apa yang kemarin dieksepsi oleh pengacaranya itu sudah masuk pokok perkara. Tadi kan sudah disampaikan. Padahal namanya eksepsi kan bukan tidak boleh masuk pokok perkara. Tadi sudah disampaikan bahwa eksepsi yang dilakukan oleh pengacara mewakili terdakwa sudah masuk pokok perkara. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa berharap hakim memahami arah pemikiran penasihat terdakwa dalam membuat eksepsi. Semoga majelis hakim dapat memahami arah pemikiran selaku kami penasihat hukum dalam membuat eksepsi dan dalam rekan JPO menjawab yang dengan tegas, lugas bahwa memang tidak memasukkan rangkaian peristiwa secara utuh karena terdakwa sudah memiliki penasihat hukum, tadi disampaikan seperti itu. Sidang lanjutan dengan perkara penembakan yang dilakukan Aibda Robik Zainuddin terhadap siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang rencananya akan kembali dilanjutkan Selasa depan dengan agenda putusan selah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Umat Katolik Gereja Santo Yusuf Kota Semarang Kyusuk mengikuti misa mendoakan arwah Paus Fransiskus. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Gereja Santo Yusuf, Gedangan, Kota Semarang menggelar misa Ekaristi Requiem untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus yang dipimpin secara konselebrasi oleh 4 romo pada Selasa sore. Ratusan umat Katolik Gereja Santo Yusuf Gedangan, Kota Semarang mengikuti misa Requiem atau misa arwah dengan ujub khusus mendoakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus yang wafat pada Senin lalu. Adanya 4 romo yang memimpin misa arwah ini merupakan wujud syukur dan terima kasih pada Paus Fransiskus atas pelayanan bagi umat.
4 Romo tersebut adalah Romo Benediktus Cahyo Kristianito SC, Romo Vincentius Suryatma Suryawiyata SC, Romo Martinus Hardisiswoyo SC, dan Romo Rafael Martanado Hingadai SC. Menurut Romo Benediktus Cahyo Kristianito SC, Bapak Paus Fransiskus adalah sosok pemimpin umat yang mau belajar, mendengarkan umat dan tidak berjarak. Teladan inilah yang sangat berkesan bagi umat Katolik. Ini adalah satu bentuk syukur dan juga terima kasih. Maka biasanya kami menganggap ini sebagai perayaan Ekaristi besar. Perayaan Ekaristi besar sehingga dipersembahkan dalam istilah Katolik itu secara konselebrasi, artinya bersama-sama gitu. Umat Katolik yang mengikuti misa arwah tanpa khusyuk mengikuti rangkaian misa Requiem. Jebereroy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Paus Fransiskus. Haidar Nasir mengenang Paus Fransiskus sebagai tokoh yang humanis, sederhana dan penebar damai di ranah global. Ucapan bela sungkawa disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Haidar yang pernah bertemu langsung dengan Paus Fransiskus mengenangnya sebagai tokoh agama lintas iman yang mengedepankan sisi persaudaraan dan kemanusiaan. Beliau adalah tokoh dunia, tokoh agama, dan tokoh kemanusiaan yang bersahaja, humanis. Bahkan juga saya sempat bertemu beliau di Vatikan, ada humorisnya. Tetapi lebih dari itu, beliau adalah tokoh yang selalu peduli pada human fraternity, pada persaudaraan kemanusiaan, pada social justice, pada keadilan sosial, dan nilai-nilai luhur kehidupan. Haidar Nasir berharap kebaikan dan ajaran Paus Fransiskus tetap diteruskan, sebab ajaran dari Paus Fransiskus penting untuk memastikan dunia damai. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, melaunching Kecamatan Berdaya dan Kartu Zilenial di Solo, Jawa Tengah, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di sekelompok rentan. Kota Solo dipilih menjadi role model karena Solo sudah lengkap menjadi Kecamatan Berdaya. Peluncuran Kecamatan Berdaya dan Kartu Zilenial ini dilakukan di Taman Cerdas Soekarno-Hatta, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu pagi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi langsung meninjau kegiatan yang merupakan representasi dari Kecamatan Berdaya. Anak-anak, perempuan, hingga penyandang disabilitas diberi ruang untuk berkembang. Program Kecamatan Berdaya ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta mendorong kreativitas dari generasi muda dengan segala potensinya. Nantinya akan ada Kecamatan Berdaya di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah, seperti Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, pusat olahraga, serta fasilitas dilengkapi internet gratis untuk menunjang kegiatan. Melaunching Kecamatan Berdaya, di mana Kecamatan Berdaya nanti akan kita berdayakan di seluruh kabupaten kota di 35 kabupaten. Hari ini kita launching di wilayah Solo, di mana di dalamnya itu ada perlindungan anak dan perempuan, di dalamnya ada disabilitas, di dalamnya ada anak-anak kita zilenial, yang semuanya nanti adalah untuk memberdayakan potensi-potensi masyarakat dengan menggandeng wirausaha yang ada, termasuk forum-forum akademisi, termasuk wirausaha, agar Kecamatan Berdaya ini sebagai kepanjang tanganan pemerintah kabupaten kota provinsi kepada desa seluruh Jawa Tengah. Jadi ini sudah jadikan role model, nanti tinggal para bupati wali kota bikin SK kecamatan mana yang akan kita tugaskan, karena tugas camat kan sebagai menyeimbang antara pemerintah kota sama desa.
Sementara untuk kartu zilenial akan memberikan akses untuk generasi muda yang kreatif, sehingga memungkinkan generasi muda untuk mendapatkan informasi hingga berkreasi dalam sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Konkretnya akan menyesuaikan setiap daerah agar bisa memaksimalkan potensi yang ada. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berharap agar kelompok rentan pun bisa terlibat dalam pembangunan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan tahun ini bisa mencapai swasembada pangan sesuai target nasional, yakni 11 juta ton. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di hadapan para bupati dan petani saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah atau Musrenbang di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah Senin siang menyebut untuk mencapai swasembada pangan tidak mudah karena perlu kerjasama dari seluruh komponen. Untuk itu, pemerintah sudah membangun infrastruktur pertanian seperti irigasi di seluruh wilayah Jawa Tengah agar para petani mudah mendapat air untuk mengairi sawahnya. Hasilnya, pada musim tanam pertama, Provinsi Jawa Tengah berhasil panen gabah sebanyak 4,9 juta ton. Dengan hasil tersebut, Gubernur Jawa Tengah optimis dapat mencapai target yang dicanangkan pemerintah pusat sebanyak 11 juta ton. Pemerintah untuk swasembada pangan khususnya wilayah Jawa Tengah 11 juta ton. Kita sanggup, karena sekarang sudah pertengahan tahun atau 4 bulan, kita sudah 4,9 juta ton. Artinya dengan sisa waktu itu kita sanggup untuk mencapai target nasional. Karena 2024 itu 8,8 juta ton itu adalah 16,5% untuk nasional, nomor 2 setelah Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Lutfi juga mendorong para bupati untuk segera merealisasikan aglomerasi untuk menumbuhkan perekonomian baru di seluruh wilayah kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Harga kelapa naik, omset pedagang kelapa di Kulon Progo, Yogyakarta anjlok. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Harga kelapa parut di sejumlah daerah melonjak drastis. Akibatnya, omset pedagang kelapa parut di pasar tradisional turun karena warga mengurangi pembeliannya. Harga kelapa butiran hingga kelapa parut di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mengalami kenaikan yang signifikan sejak beberapa bulan terakhir, salah satunya di Pasar Wates. Harga kelapa yang sebelumnya dijual Rp8.000 per butir, kini naik di kisaran Rp12.000 per butir. Sementara untuk kelapa parut dijual kisaran Rp30.000 per 1 kilogram. Dampak kenaikan harga kelapa parut ini membuat omset sejumlah pedagang turun. Sekarang 12.000 per butir, kalau kiloan 30.000 tapi udah jadi santan. Udah jadi santan ya. Kalau harga normalnya itu berapa, Bu? Ya 8.000, 9.000 sampai 10.000 lah. Oh. Berarti kalau di tengah kenaikan ini ada perbedaan nggak, Bu, soal penjualannya? Apakah ada. Berkurang? Gimana? Bisa dijelaskan? Ya, biasanya kan para pembeli itu belinya 5, 10 itu jadi separuhnya itu. Pedagang berharap harga kelapa dari tingkat petani bisa berangsur normal sehingga pembeli tidak lagi mengurangi jumlah pembeliannya sehingga omset pedagang kelapa parut tidak anjlok. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu, harga kelapa di Kota Tegal, Jawa Tengah juga melambung tinggi. Pantauan di Pasar Kejambon dan Pasar Langon, Kota Tegal, harga kelapa mencapai Rp13.000 hingga Rp17.000 per butir, tergantung ukuran besar kecilnya kelapa.
Jika semula harga kelapa hanya Rp5.000 per butir, kini harganya melonjak hingga Rp17.000 per butir. Sementara untuk per kilogramnya, pedagang rata-rata mematok harga antara Rp45.000 hingga Rp50.000. Padahal sebelumnya harga kelapa paling mahal hanya Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga kelapa membuat konsumen terpaksa mengurangi pembeliannya. Jika biasanya dalam sehari pedagang bisa menjual hingga 100 butir kelapa, saat ini hanya 50 butir kelapa. Harga beli itu 22 per kilo. Sekarang dari turun itu 40.000. Waktu lebaran persis, harga jual persis itu 45.000 sampai 50.000. Ini kenaikannya? Melonjaknya harga kelapa dikeluhkan para pembeli, salah satunya Erni, seorang pedagang kue warga Majasem, Kabupaten Tegal. Sejak harga kelapa mahal, ia yang biasanya membeli dalam jumlah banyak hingga 50 butir per hari, kini terpaksa membeli secara eceran. Lumayan mahal banget lagi. Yang biasanya berapa sekarang? Dulu itu segini 5.000 dulu, sekarang 5.000 berapa? Satu biji. Sekarang 13.000. Ini yang agak kecil, kalau yang gede nggak tahu. Ini kenaikannya katanya kenapa? Katanya barangnya nggak ada. Biasanya kan aku dapat kiriman, sekarang karena harganya lagi mahal, ngecer. Baik pedagang maupun pembeli berharap harga kelapa di pasaran segera normal agar konsumen tidak mengurangi jumlah pembeliannya dan omset pedagang naik kembali. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.